narasumber kita Bapak Agus Iswahyudi. Beliau adalah Desain Interior ISI S1 Jogja dan S2 Magister Desain dari Universitas Trisakti sejak tahun 2003. Dan sudah lama bergerak di bidang perancangan konstruksi booth pameran. Jadi beliau akan menjelaskan bagaimana cara mendisplay produk-produk dalam berpameran. Beliau juga adalah salah satu dosen pengajar di Universitas di Jakarta khususnya di bidang desain pameran. Beliau juga telah menulis satu buku yaitu tentang karya desain stand pameran Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Bapak Agus Iswahyudi. Semoga pemaparannya nanti dapat bermanfaat buat kita semua. Kami persilakan Bapak. Selamat pagi dan menjelang siang buat teman-teman yang di timur. Berikut ini saya akan memberikan sedikit informasi, mungkin beberapa Bapak Ibu sudah ada yang mengerti tentang bagaimana berpameran yang baik dan benar. Nah, khususnya ini untuk yang pemula ya, yang baru. Perlu diketahui bahwa men-setup sebuah stand pameran itu gampang-gampang sulit. Artinya terutama yang khususnya buat dadakan ya. Nah, ketika ada undangan dari kementerian atau dinas untuk berpameran, jadi teman-teman semuanya sudah siap. Jadi hal pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah mengenai informasi. Jadi ketika ingin ikut berpameran, itu pertama harus tahu dulu lokasi pamerannya. Ini di mana? Di dalam ruangan kah atau di luar ruangan? Nah, jadi jangan nanti ujuk-ujuk diajakin pameran, oh ya ikut gitu sampai di lokasi ternyata tadinya bayangannya di pamerannya di dalam ruangan sebuah gedung, ternyata begitu sampai di lokasi pamerannya di luar ruangan. Akan menjadi sesuatu yang sangat fatal, bisa bikin panik ya nanti mendisplaynya seperti apa. Nah kemudian mungkin pada umumnya yang sering teman-teman ikutin adalah pameran yang berada di dalam ruangan. Seperti contoh yang sangat-sangat perlu adalah informasi itu yaitu mengenai dinding partisi. Jadi ketika Bapak Ibu diajak atau ingin berpameran, Bapak Ibu harus tahu selain ukuran standnya berapa, itu dindingnya bagaimana posisinya. Kasih contoh sketsa yang umum sekali adalah pertama satu sisi terbuka. Artinya booth Bapak Ibu itu hanya bisa diakses dari muka, dari depan satu sisi. Jadi Bapak Ibu punya 3 sisi ruangan yang tertutup, 3 sisi dinding. Kemudian 2 sisi terbuka, ya berkurang satu lagi, berarti cuma 2 sisi, letter L. Jadi kanan kiri atau samping-sampingan bisa diakses semua. Kemudian 3 sisi terbuka. Nah ini hampir terbuka semua, jadi Bapak Ibu hanya cuma punya satu dinding saja di depannya. Kalau Bapak Ibu mau mendisplay sesuatu, hanya punya space di belakang saja standnya. Nah kemudian 4 sisi terbuka. 4 sisi terbuka atau island artinya biasanya posisi booth ini berada di tengah-tengah booth-booth yang lain. Jadi mungkin booth yang sifatnya spesial. Mungkin untuk UMKM katakanlah ini booth yang dianggap produknya unggulan, bisa jadi seperti itu. Nah dari 4 alternatif dinding ini kita harus sudah tahu dari workshop, dari gudang kita masing-masing. Jadi nanti waktu kita ke lokasi pameran, kita sudah tahu mau mendisplay barang kita itu di area mana. Jangan sampai bayangan kita itu dapat dinding untuk memajang produk itu 3 sisi. Ternyata sampai di lokasi Bapak Ibu hanya punya satu dinding untuk memajang barang-barang Bapak Ibu. Akhirnya kan bingung, yang 2 sisi lagi produk-produk yang udah disiapin tadi mau dipasang di mana gitu. Nah, itu pertimbangannya adalah seperti itu. Nah mungkin tadi sudah ada beberapa yang bertanya di awal bagaimana membuat booth kita menarik, atau kok booth saya masih sepi-sepi aja gitu. Faktor di luar booth itu ada juga ya, artinya promosi produk Bapak Ibu, bagaimana mengkampanyekan produk Bapak Ibu ke masyarakat umum itu sudah sangat gencar atau belum. Di lapangan di dalam stand itu kemungkinan stand Bapak Ibu ketutup oleh stand-stand yang lain.
Ketutup dalam arti begini, kanan kiri Bapak Ibu standnya lebih menarik ketimbang standnya Bapak Ibu sendiri. Kemudian bagaimana membuatnya menarik? Kita gali lagi bagaimana produk itu diciptakan. Bapak Ibu dalam setiap produk itu pasti memikirkan kenapa produk ini bisa hadir. Nah, itu digali. Apa kira-kira yang bisa diangkat di situ? Selain di balik cerita itu, kemudian ada nggak ikon-ikon dari produk Bapak Ibu yang bisa dibuat menjadi sesuatu yang menarik di dalam booth itu? Nah, saya kasih contoh gambaran, ada 3 di sini. Yang paling kiri yang kayak gambar jerapah atau kuda ini, dia menjual produknya juga berupa mainan-mainan. Kemudian dia buat sesuatu yang besar, yang dari produk itu dijadiin sebuah ikon gitu. Nah, ikon ini tujuannya memang menjadi daya tarik. Artinya ketika orang datang lewat akan melihat itu apa itu, kok ada kuda gede banget atau ada jerapah gede banget gitu. Oh, ternyata mirip kayak mainan yang dia jual yang kecil-kecil gitu. Seperti itu. Jadi ada hubungannya, ada sesuatu yang menarik. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini mungkin produknya juga kecil-kecil, disusun menjadi sesuatu yang seperti sebuah karya seni ya, seperti sebuah lukisan. Jadi material dari produk Bapak Ibu itu bisa diambil secara materialnya saja, digunakan dibentuk sedemikian rupa, atau produk dari Bapak Ibu itu sendiri yang ditata rapi gitu. Dibuat menjadi sesuatu yang katakanlah lebih bersifat monumental gitu. Kalau karya Bapak Ibu kan misalnya produknya cuma kecil-kecil nih, kalau dipajang-pajang nggak kelihatan. Akhirnya disusun rapi, dibuat yang besar, jadi menjadi daya tarik orang yang lewat gitu. Jadi dia melihat sesuatu yang besar, oh ternyata ini dari produk-produknya dia yang kecil-kecil ini. Ini hanya alternatif, jadi bisa saja tergantung kreativitas dari para UKM sendiri bagaimana membuat bentuk-bentuknya. Kemudian yang contoh yang ketiga itu sama, jadi dia bagaimana memanfaatkan dinding yang dia ciptakan, yang dia bentuk dari produk-produknya dia juga gitu. Jadi ada pengembangan ide. Mungkin produk yang dia jual mungkin hanya rumah-rumah ini ya, yang saya tunjuk ini. Tapi sementara yang di bagian bawah ini, rak ini adalah sebenarnya bukan produknya dia, tapi dia tiba-tiba buat karena dipersiapkan untuk pameran gitu. Ya, mungkin nanti jika ada yang tertarik juga membuat raknya, ya nggak ada salahnya Bapak Ibu juga bisa menawarkan hal tersebut gitu. Nah, kemudian yang perlu dipersiapkan lagi dalam pameran adalah alat peraga. Alat peraga ini bisa berupa meja display, rak display, atau tempat poster, kartu nama dan lain sebagainya. Ketika Bapak Ibu tiba-tiba secara mendadak diajak atau ingin ikut berpameran, Bapak Ibu sudah punya stok produk yang siap pajang. Mengenai desainnya bisa dibuat yang praktis, mudah dibawa dan unik. Nah, siap pajang, praktis, mudah dibawa dan unik. Begitu dadakan ada pameran, Bapak Ibu tinggal bawa barang ini ke lokasi pameran, kemudian dipasang, selesai. Kalau Bapak Ibu mengandalkan existing atau alat peraga yang disiapkan oleh panitia, biasanya itu hanya sederhana sekali bentuknya. Gitu. Nah, meja yang ada di lokasi pameran mungkin bisa dimanfaatkan sebagai gudang, sebagai stok barang. Jadi mejanya dipindahin ke belakang, meja yang Bapak Ibu sudah buat yang lucu, yang unik bisa Bapak Ibu taruh di depan untuk display. Saya kasih contoh sebuah rak display atau rak pajang alat peraga yang dibuat secara knockdown atau bongkar pasang yang bisa digunakan berkali-kali dan dibawa kemana saja, simple. Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri di rumah, di workshop.
contohnya seperti itu. Bentuk saya rasa Bapak Ibu kalau produknya aksesoris dan mainan, saya jamin pasti lebih menarik daripada ini. Nah, ini bisa dipraktekkan, bisa dibuat, dipersiapkan, atau mungkin ada yang sudah memikirkan sampai di sini, wah itu sangat bagus. Artinya kalau ada pameran, ajakan dari siapapun untuk berpameran, dadakan, besok pameran pun sudah siap, tinggal bawa barang, bawa meja display, rak, langsung ke lokasi, setting-setting, selesai. Artinya dari rumah, dari workshop itu sudah tahu bagaimana harus menempatkan produk-produk kita sendiri. Jangan dadakan di lokasi. Tadi soal bagaimana produk itu disajikan. Dalam booth itu sesuatu yang menarik adalah yang sifatnya interaktif. Baik itu yang sifatnya demonstrasi bagaimana produk itu dibuat. Jadi kalau boothnya memang memungkinkan, ruangnya ada, atau memang produk Ibu itu bisa dipraktekkan langsung dibuat di lokasi, di booth, itu akan sangat menarik. Itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Orang akan melihat bagaimana artisan membuat produk itu sendiri gitu. Oh begini caranya, atau bagaimana cara memainkannya jika itu mainan gitu, misalnya seperti itu. Kan mungkin produk yang Bapak Ibu jual yang pajang itu mungkin tidak semuanya orang tahu gitu. Dan belum lagi nanti kalau misalnya yang jaga stand juga orangnya malu-malu mau menjelaskan, bingung atau mau menjelaskan seperti apa. Nah, dengan demo itu otomatis ya mengalir suasananya. Orang akan nanya apa segala macam, Bapak Ibu juga menjelaskannya juga lebih gampang. Sifatnya teori dan praktek langsung jadi di situ gitu. Nah, mungkin untuk yang sangat kikuk gitu ya, sangat bingung harus menjelaskan seperti apa, alat bantu berupa video yang dipersiapkan di stand itu akan sangat memudahkan sekali. Tab atau tablet sekarang yang murah, pakai yang bekas pun bisa. Kalau TV kan mungkin kegedean karena stand UMKM katakanlah rata-rata 3x3, 2x3, 4x4 gitu. Kalau TV kegedean. Dari handphone pun bisa, cuman jangan lupa nanti kalau pas pameran dibuat bagaimana caranya handphone atau iPad atau tablet itu posisinya diamanin ya, diikat ya. Karena ntar takutnya disaut orang pas lewat gitu. Karena laptop yang dijual aja bisa hilang di pameran, jangan salah. Apalagi yang kecil-kecil. Nah, ini salah satu, saya kasih contoh produk saya juga, kebetulan saya juga mencoba merintis sama kayak Bapak Ibu UMKM. Jadi saya buat produk berupa kayak atau semacam perahu sampan. Itu adalah perahu yang kayak yang dilipat, jadi dibawa kemana-mana. Nah, daripada saya harus menjelaskan ke orang yang lewat nanya terus seperti itu, saya capek. Sementara yang jaga cuma saya sendiri. Akhirnya ya saya bikinin konten video sederhana standar Instagram yang cuma 1 menit itu saja. Kemudian sama beberapa contoh gambar supaya orang tahu, oh ini loh produk saya itu kalau dipakai itu seperti ini, digunakan itu seperti ini gitu. Nah, ini contoh produk saya. Jadi tas yang digendong oleh perempuan itu adalah perahu yang di sebelah kanannya itu yang dipakai. Jadi kalau dilipat seperti itu. Contoh produk video konten yang bisa Bapak Ibu buat sendiri, apalagi yang hubungannya dengan mainannya. Tadi contoh video, jadi yang bisa ditonton berkali-kali atau oleh siapa saja yang lewat tanpa saya harus perlu panjang lebar menjelaskan. Kemudian
Yang paling utama dalam berpameran, khususnya UMKM ini, buat yang pertama-pertama seperti contoh di gambar, dadakan diajak atau tidak ada persiapan, akhirnya barang semua produk ditumpuk-tumpuk. Itu sama sekali tidak bagus, justru merugikan produk Bapak Ibu sendiri. Artinya mungkin produk yang bagus jadi tidak terlihat, atau produk yang unik jadi tidak terlihat. Mata orang yang berlalu lalang di pameran itu akan tidak konsentrasi melihat produk. Nah, contoh di sebelah kanan adalah bagaimana produk-produk itu disusun, ditata rapi. Produknya kelihatan sama-sama banyak, tapi lebih enak di mata oleh orang itu. Contoh yang digambar yang di sebelah kanan. Nah, ini contoh. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami seperti ini ya. Jadi semua barang yang ada di rumah itu bedol desol langsung dibawa ke stand, ya. Semuanya ditaruh di stand. Sampai di stand bingung. Bayangannya tuh stand 3x3 itu gede, ternyata gitu sampai di lokasi standnya ternyata kecil. Terus dindingnya cuma satu lagi yang kebuka. Bingung, sebelah kanan kiri tetangga. Kan nggak mungkin naruh barang-barang di sebelah tetangga, kan ribut ntar. Ketutupan jadinya. Akhirnya bingung barang-barang di mana, ya udah ditumpuk-tumpuk. Nah, itu sangat merugikan. Nah, makanya dari awal kita harus tahu bagaimana kondisi booth kita nanti yang disediakan itu seperti apa. Kemudian ini juga hampir sama. Jadi yang sebelah kiri itu ada yang saling karir. Yang di bagian atas mungkin sudah agak rapi, di bagian dinding sudah agak rapi. Artinya barang-barangnya semuanya dipajang tersusun rapi, semuanya terlihat. Nah, tapi ada rak besar di bawah yang menumpuk-numpuk lagi. Itu sama aja merugikan. Orang akan melihat produk Bapak Ibu itu akan nunduk-nunduk gitu, akan melihat-lihat ke sana kemari. Nanti pas mau ngambil yang di bagian dalam bisa nyenggol barang-barang yang lain. Nah, itu nggak praktis. Nah, contoh yang di sebelah kanan sama seperti contoh yang di pertama, semuanya tertata rapi, disusun-susun, dijejer-jejer, tapi bukan ditumpuk ya. Tidak ada barang yang nyelip-nyelip seperti itu, tidak ada. Mengatur, menata, atau yang hubungannya dengan bagaimana mendekorasi sebuah stand itu memang tidak serta-merta langsung bruk, langsung sulap gitu, enggak. Artinya Bapak Ibu harus punya referensi juga. Kalau Bapak Ibu referensinya hanya masih sekitar workshop, bagaimana display itu akan sangat sulit. Manfaatkan sosial media untuk belajar. Ada Pinterest, mungkin Instagram dan Facebook, teman-teman sudah pada familiar. Pinterest ini seperti sosial media yang lainnya, cuman Bapak Ibu kalau misalnya suka dengan gambar tertentu, Bapak Ibu nanti bisa bikin album sendiri. Jadi nanti di-save berdasarkan selera Ibu. Misalnya lagi ngumpulin gambar-gambar tentang kerajinan, nanti bikin album kerajinan, nanti cari yang bagus-bagus. Memang kata kuncinya yang paling universal adalah bahasa Inggris. Jadi banyak sekali di situ yang bisa disimpan. Kalau di Google kan acak nih, Bapak Ibu harus nge-save lagi filenya, nggak bisa Bapak Ibu simpan di dunia maya kan. Kalau ini Bapak Ibu nggak perlu nyimpan di mana-mana, ya udah tetap kesimpan di filenya sana. Nah, itu saja secara singkat dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Selamat mencoba. Tuhan menyertai orang-orang yang kreatif. Selamat siang.